Shalom keluarga Impact, apa kabarnya? Pagi ini kita mau bersyukur baik dalam kondisi senang maupun susah, sehat maupun sakit, sukses maupun gagal. Karena Tuhan Yesus yang luar biasa itu selalu bersama saya dan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu saudara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari saudara, saya ajak sekali lagi, kita angkat suara kita angkat hati kita dengan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Yes. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, tepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan dengan iman, Tuhan aku bersukakan Engkau. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Engkau setia buat kami Tuhan. Rancangan-Mu selalu damai sejahtera. Ajak kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Pagi ini Tuhan, gak kebetulan kami ada bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Juga secara online kami ada bersama dengan keluarga besar Impact Community. Apapun keadaan kami saat ini, bersama kami mampu Tuhan menghadapi semua. Terlebih bersama dengan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Engkau ada Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan syukur kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Engkau setia Tuhan, Engkau setia. Hiralama syukina matakaina Jesus. Engkau yang setia untuk setiap kami Tuhan. Dari hati kami yang paling dalam kami katakan terima kasih.
kasih Tuhan. Engkau memberikan kegembiraan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau naikkan syukur pagi ini. Kami tundukkan kepala kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami naik hati kami angkatkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau tahu, Kau tilik setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kagum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita nyanyikan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku. Benar Yesus. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu setia untuk setiap kami. Kami katakan terima kasih dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih untuk pelayanan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, dan untuk keselamatan yang Kau janjikan untuk setiap kami. Kami boleh dilayani tiap-tiap hari karena Engkau ada bersama kami. Kami mau bersuka cita karena Engkau. Mampukan kami Tuhan, pagi ini kami mau bersuka cita dan bergembira, menaikkan ucapan syukur yang paling dalam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan ibadah kami, walau secara online. Roh Kudus, Engkau memberkati setiap keluarga Impact Community saat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Kasih setiamu yang sama menyertai dan memberkati setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami kagum dan bangga akan Engkau Tuhan. Lawatanmu yang ajaib untuk setiap kami, memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan Yesus yang selalu menyertai saudara dan saya. Pagi ini kita mau angkat satu pujian, aku diberi kuasa sama Tuhan Yesus untuk mengalahkan si jahat, ya. Kita mau bangkit beri dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saudara, mari angkat hatimu, angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Yes. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku,
siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Aku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja, dan pujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kemenangan. Kuasa iblis takluk di bawah kaki kami Tuhan, karena Engkau bersama kami, setia buat kami. Amin. Puji Tuhan, terima kasih sama Tuhan yang selalu setia buat saudara dan saya. Karena itu pagi hari ini kita patut bersyukur. Kita punya kesempatan yang sama. Duduk diam, belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan dengan imanmu, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan
firman-Mu memberkatiku. Terima kasih Tuhan, Engkau setia. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, apa kabarnya Impact Community? Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam ibadah raya kita. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur pagi hari untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami tahu Engkau menjaga, memelihara setiap kami, anak-anak-Mu di dalam Impact Community. Sementara kami mau siapkan hati kami yang terbaik, tanah hati kami yang terbaik untuk Kau taburi dengan benih firman Tuhan, sehingga itu kami percaya akan menghasilkan buah yang berlipat kali dalam kehidupan setiap kami. Kami siap untuk firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya percaya setiap hari dalam kehidupan kita dalam perlindungan Tuhan, dan kita melihat hari-hari ini kita di dalam kondisi pandemi, tapi itu tidak menghilangkan sukacita dan damai sejahtera kita di dalam Tuhan. Karena kita tahu sukacita dan damai sejahtera kita tidak dipengaruhi atau berasal dari dunia ini, tetapi damai sejahtera kita berasal dari Kristus yang berdiam dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pagi hari ini kita mau berbicara tentang kuasa di dalam perkataan saudara. Apakah yang hari-hari ini kita sedang lakukan atau perkatakan dalam kehidupan setiap kita? Kita melihat hari-hari ini banyak orang yang sebelumnya kita kenal tanpa kita duga atau tanpa kita sangka-sangka ternyata sudah meninggalkan kita di dalam kondisi pandemi ini. Apakah kita sudah sempat memberitakan kabar baik itu? Apakah kita sudah sempat memberitakan tentang juru selamat dalam kehidupan setiap manusia, yaitu Yesus, bagi orang-orang di sekeliling kita, saudara? Inilah waktunya, kesempatan saudara dan saya. Pakai mulut kita, perkataan kita untuk memberitakan kabar baik, karena banyak orang yang membutuhkannya hari-hari ini, saudara. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Perkataan atau ucapan pasti ada di dalam kehidupan setiap kita dan saya, saudara. Karena kita mempunyai mulut dan itu dipakai untuk berkata-kata, saudara. Nah, setiap hari pernahkah kita menghitung, saudara, berapa banyak perkataan, ya, ucapan yang sudah kita keluarkan, dan apa yang kita perkatakan atau apakah yang kita ucapkan setiap hari dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita berkata-kata, saudara, pertanyaannya, apakah yang keluar itu perkataan baik atau perkataan yang tidak baik? Nah, perkataannya ceroboh, perkataan yang mengumpat, saudara, atau perkataan yang kasar, atau perkataan menghina. Nah, sekarang juga sedang tren istilahnya perkataan bully, saudara, membuli orang lain lewat perkataan kita, saudara, atau membuli orang lewat jari kita, saudara, di dalam media sosial, saudara. Nah, apakah perkataan yang keluar dari hidup kita perkataan yang pesimis, saudara, karena kondisi pandemi ini? Apakah perkataan yang selalu mengatakan bahwa hidup saya berkekurangan? Ataukah juga kita mungkin marah kepada orang lain dan kita mengeluarkan perkataan mengutuki orang lain, saudara? Nah, tetapi apakah juga dalam hidup kita hari-hari ini kita sedang keluar perkataan yang memberkati orang, perkataan yang positif, perkataan yang optimis, saudara, perkataan yang membangun orang lain dalam kehidupan kita? Sebelum itu dijawab, saudara, kita buka dulu di dalam Pengkhotbah 8 ayat 4. Kita buka bersama-sama di dalam Pengkhotbah 8 ayat 4. Dikatakan dalam firman Tuhan, karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakannya? Apakah yang baginda buat? Nah, di sini ada satu kata yang menarik. Siapakah yang disebut raja, saudara? Ada kata raja. Kita mau lihat siapakah yang disebut raja. Di dalam Alkitab, kita tahu yang pertama, Bapa atau Tuhan memiliki kuasa, saudara, dalam perkataannya. Dia adalah raja yang memiliki kuasa dalam perkataannya, saudara. Ketika memulai proses penciptaan, Tuhan yang adalah raja, saudara, dia memulai proses penciptaan dengan perkataan lewat mulutnya atau firman-Nya, saudara. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan bahwa demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku atau mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya, saudara. Jadi yang pertama, raja itu sudah jelas adalah Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Ketika dia melakukan atau memulai proses penciptaan, dia melakukannya lewat perkataan firman, saudara. Selanjutnya yang kedua, kita tahu di dalam Alkitab, Kristus atau Yesus adalah Raja. Dia memiliki kuasa dalam perkataan selama pelayanannya. Ya, Yesus dalam pelayanannya di muka bumi, saudara, dia menyembuhkan orang lain lewat perkataannya. Ya. Lalu dia membangkitkan orang mati lewat perkataannya, saudara. Lalu dia juga mengajar orang, ya, lewat perkataannya, saudara. Dan juga dia menghentikan atau menenangkan badai, saudara, ketika bersama murid-muridnya di Danau Galilea, saudara, dengan perkataannya, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, yang pertama kita sudah melihat adalah Tuhan atau Bapa kita. Yang kedua adalah Kristus. Yang ketiga, kita buka di dalam Wahyu 1 ayat 5 sampai 6, saudara. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6, saudara. Kita mau buka bersama-sama. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Dikatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat ke-6, dan yang telah membuat kita, yaitu saudara dan saya, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan di dalam Wahyu bahwa Ia memberikan setiap kita kuasa suatu kerajaan dan kita menjadi raja, saudara. Kita dikatakan memiliki kuasa sebagai raja. Dan saudara, sebagai raja, perkataan kita memiliki kuasa, saudara. Ya, seorang raja, ya, seorang yang memiliki kuasa untuk memerintah. Ketika dia berkata-kata, semua yang di bawah perintahnya, saudara, harus melaksanakan setiap perkataannya. Setiap titah raja itu harus dilaksanakan, saudara. Demikian juga saudara dan saya, kita adalah raja-raja yang telah diberikan kuasa oleh Kristus, saudara. Dan setiap perkataan kita perlu menyadari bahwa setiap perkataan kita memiliki kuasa, saudara. Kuasa apa, saudara? Ketika kita melihat orang sakit, ya, kita berkuasa untuk mengatakan bahwa orang itu sembuh, saudara. Kita berkuasa untuk memberkati orang-orang sekeliling kita. Ketika kita melihat anak-anak kita, ketika kita melihat mereka kesulitan, mungkin perlu adaptasi dalam belajar online, apa yang kita lakukan, saudara? Kita memberkati anak-anak kita. Kita memberkati keluarga kita, saudara. Kita memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita berkati lewat perkataan mulut kita, saudara. Lalu, saudara, selanjutnya, ketika kita sadar, ketika saudara dan saya sadar bahwa kita adalah raja yang telah diberikan kuasa, saudara, maka kita perlu mengerti, kita perlu tahu bagaimana menggunakan kuasa yang sudah diberikan itu, saudara. Nah, tentunya kita tahu ketika kita diberikan kuasa, kita memakai kuasa itu seperti apa mau atau kehendak dari si pemberi kuasa itu, yaitu Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Kuasa bisa salah digunakan, saudara. Kuasa bila benar digunakan dan kuasa bila salah digunakan, itu memberikan hasil yang jauh berbeda, saudara. Demikian juga dengan perkataan dalam kehidupan saudara dan saya. Perkataan kita, saudara, bisa membangun orang, tapi perkataan kita juga bisa menjatuhkan orang, saudara. Jadi bagaimana hari-hari ini kita bisa mempraktekkan perkataan yang berkuasa dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, kita buka dulu dalam Lukas 6 ayat 45, saudara. Kita buka dari Lukas 6. Kita akan baca bersama-sama Lukas 6 ayat 45, saudara. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, saudara. Di sini katakan ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Orang yang jahat mengeluarkan
apa saudara? Barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi di sini ada sesuatu yang menarik saudara, yaitu kata perbendaharaan. Ya, apa yang dari dalam hati atau perbendaharaan itu yang akan keluar melalui mulut saudara dan saya, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi sebelum perkataan itu keluar, itu diambil dari perbendaharaan saudara, dari tempat penyimpanan saudara. Perbendaharaan saya berbicara tentang satu tempat penyimpanan saudara. Ya. Jadi apa yang sebelumnya atau yang selama ini saudara kita simpan, ya, apa yang selama ini kita taruh di dalam hati kita saudara, ya, itu satu saat akan keluar saudara. Ya, itu diumpamakan sebagai satu barang yang diambil dari perbendaharaan saudara. Tentu ketika kita menyimpan sesuatu, ada sesuatu yang disimpan, entah itu barang saudara. Mungkin kalau di rumah kita menyimpan surat-surat saudara, kita menyimpan barang berharga, kita menyimpan bermacam-macam benda saudara, ya, entah di tempat penyimpanan yang baik, entahkah itu di gudang saudara. Tentu itu sesuatu yang baik ataupun buruk saudara. Saya percaya tentu kita menyimpan sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga yang kita simpan. Kita tentu tidak akan mau menyimpan sesuatu yang buruk atau yang jelek saudara. Buat apa saudara? Tetapi di sini dikatakan firman Tuhan bahwa ada perbendaharaan yang baik dan perbendaharaan yang jahat. Hati yang baik dan hati yang jahat saudara. Jadi ketika kita mau praktekkan perkataan yang berkuasa, kita mulai dengan perbendaharaan hati kita terlebih dahulu saudara. Mulailah kita dengan menyimpan di dalam perbendaharaan hati kita yang baik dan benar saudara, yaitu firman Tuhan saudara. Bagaimana cara kita menyimpan atau memenuhi perbendaharaan hidup kita saudara dengan firman Tuhan? Mulai kita merenungkan firman Tuhan saudara, terus-menerus dalam kehidupan kita setiap hari saudara. Kalau saudara merasa nggak cukup dengan saat teduh di pagi hari saudara, saudara bisa melakukannya terus-menerus saudara. Membangun perbendaharaan, mengisi perbendaharaan hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau saudara nggak cukup satu kali, terus dari 2 kali, 3 kali. Saya percaya ketika di dalam masa-masa pandemi ini, banyak waktu yang bisa kita pakai saudara untuk kita mengisi perbendaharaan hati kita, hidup kita saudara, dengan firman Tuhan yang benar dan baik saudara. Semakin banyak, semakin sering kita merenungkan firman Tuhan saudara, semakin banyak pula perbendaharaan hati kita yang baik ini diisi dengan kebenaran itu saudara. Sebagai satu contoh saudara, ketika kita mempunyai anak saudara, anak kecil saudara. Anak kecil perbendaharaan katanya itu ya, dia hanya bisa menangis saudara. Ya, tapi kita lihat ketika dalam pertumbuhannya dari bayi menjadi anak saudara, ya dia mulai diajari kata-kata oleh orang tuanya, diajari kata papa atau mama, ibu, ayah, itu mulai ditambahkan perbendaharaan. Dia mulai memperkatakan itu aja saudara. Lalu selanjutnya dia mulai baru bisa berkata yang lain, ya, lalu mulai ketika mau masuk sekolah mulai diajarkan dengan perbendaharaan angka saudara atau kata-kata yang lain, entah 1, 2, 3, lalu entah nama papanya siapa, nama mamanya siapa, nama ibu ayahnya, nama kakak adiknya, mulai belum ada adik saudara ya, mulai dengan nama kakaknya atau siapapun saudara, atau dengan banyak hal perbendaharanya. Semakin beranjak usianya masuk sekolah tentu semakin bertambah saudara. Ya, perbendaharaan katanya ketika dari tambah-tambahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan selanjutnya saudara. Semakin dewasa semakin banyak perbendaharaan katanya saudara. Demikian juga satu film saudara. Saudara tahu film Tarzan saudara ya. Ketika bayi ini jatuh saudara, pesawatnya dengan keluarganya di hutan saudara, dan diasuh oleh dikatakan di situ diasuh, diceritakan gorila saudara ya. Tentu gorila bisanya bahasa binatang. Nah, karena bayi ini hanya hidup dipelihara oleh binatang gorila ini saudara, ya, semakin bertumbuh, semakin dewasa, ya dia hanya perbendaharanya ya itu aja saudara, bahasa binatang atau hewan saudara, ya, seperti yang memelihara dia saudara, sampai dewasa saudara, sampai ketika dia bertemu manusia baru mulai belajar saudara, bahasa manusia, perbendaharaan kata-kata manusia, dan mulai bisa bahasa manusia saudara. Demikian juga kita saudara, hari-hari ini
apa yang mau kita simpan dalam perbendaharaan hidup kita, saudara? Yang baik atau yang jahat? Saya percaya kita tentu mau menyimpan sesuatu yang baik dan benar, saudara. Ya, jangan kita menyimpan sesuatu yang buruk atau yang jahat, saudara. Ketika kita menyimpan sesuatu yang baik dan benar, firman Tuhan, ketika kita mulai mengisi terus-menerus dengan firman Tuhan sampai dia memenuhi hidup kita, saudara, ya, itu akan satu ketika meluap, dan itu akan meluap terus dalam kehidupan kita lewat mulut kita, saudara. Akan keluar firman Tuhan, akan keluar sesuatu yang benar, akan keluar sesuatu yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, ketika bagaimana kita mempraktekkan perkataan yang berkuasa adalah kita mulai mempraktekkan, saudara, mempraktekkan apa yang sudah kita dapat, saudara, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus-menerus kita perkatakan apa yang Tuhan katakan tentang kita, tentang saudara dan saya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dan apa yang Tuhan katakan tentang orang lain sesuai dengan firman-Nya, saudara. Tuhan banyak memberikan janji-janjinya dalam hidup kita, saudara, lewat firman-Nya, saudara. Hari ini, perkatakan firman itu, janji itu, saudara, terus-menerus sampai menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, sederhananya ketika kita baca Alkitab, saudara, mulai kita perkatakan janji-janji Tuhan. Ya, banyak lagu-lagu yang diambil dari Alkitab, saudara, ayat-ayat Alkitab. Ketika kita menyanyikannya, saudara, kita sedang memperkatakan firman Tuhan. Kita sedang memperkatakan satu kuasa dalam kehidupan kita, saudara. Contohnya, saudara, ketika dalam pandemi ini, saudara, apa yang kita simpan dalam hidup kita? Apakah kekhawatiran? Apakah ketakutan, saudara? Ya, banyak mendengar pengalaman orang, saudara, ketika dalam sakit, saudara, COVID di pandemi ini, saudara. Banyak orang tiba-tiba udah mau sembuh, saudara, sudah mau pulang, saudara, tapi drop, saudara, dan meninggal, saudara, karena diserang dengan kekhawatiran, diserang dengan ketakutan, saudara. Ya, tetapi kita percaya bahwa setiap kita di tengah-tengah pandemi sekalipun, bahkan mungkin ketika orang mengalami sakit sekalipun, kita di dalam tangan Tuhan yang memelihara hidup kita, saudara. Ya, dikatakan contohnya dalam Mazmur 231, ketika dalam pandemi ini, apakah kita masih percaya Tuhan adalah pemelihara hidup kita? Kalau kita percaya Mazmur 231 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi di sisi lain, bisa juga orang Kristen menjadi khawatir, saudara, ketika melihat pandemi ini, ketika mengisi dirinya dengan berita-berita yang menakutkan, ketika mengisi dirinya dengan kekhawatiran ekonomi atau jumlah penderita COVID yang terus bertambah, kesulitan, saudara, itu akan mempengaruhi hidup kita, saudara, karena kita sedang mengisi perbendaharaan kita dengan yang satu yang baik, firman Tuhan, tapi yang satu juga kita mengisi dengan kekhawatiran, saudara. Tapi hari ini saya mau ajak setiap kita, mari kita mengisi perbendaharaan hidup kita, hati kita, saudara, dengan firman Tuhan. Apakah kita masih mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah pemelihara hidupku, aku pasti tidak akan kekurangan? Atau kita mulai berkata-kata, oh Tuhan, aku mulai kesulitan, aku selalu kekurangan, Tuhan tidak memelihara hidupku. Apa yang kita pilih, saudara? Itu yang kita katakan, dan itu akan menghasilkan hasil yang berbeda dalam kehidupan setiap kita. Selanjutnya, contohnya, saudara, dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau kita mau katakan, aku nggak bisa buat apa-apa, aku orang yang nggak berguna, ya, aku tidak bisa menghasilkan apa-apa. Itu ada di pilihan saudara dan saya. Tapi saya percaya kalau ketika kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kuasa menjadi raja, yang memiliki kuasa dalam perkataan kita, kita mau katakan firman Tuhan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada. Itu kita perkatakan terus-menerus, saudara. Dan saya percaya bahwa keadaan akan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita bisa menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan, karena Dia memberi kekuatan kepada setiap kita. Nah, saudara, perkataan setiap kita, saudara, dikatakan di dalam Mazmur adalah seperti nyanyian baru yang memuji Tuhan, saudara. Ya, dikatakan bahwa nyanyian baru, Mazmur itu memuji Tuhan, dan itu dilihat banyak orang di sekeliling kita, saudara.
Dan orang yang melihat saudara itu akan menjadi kagum kepada Tuhan saudara, dan membawa mereka percaya kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara, dalam kondisi apapun saudara, mari kita mulai praktekkan kuasa di dalam kehidupan kita saudara, yaitu kuasa melalui perkataan kita saudara. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pakai dengan penuh tanggung jawab saudara. Daripada kita mengatakan sesuatu yang buruk saudara, daripada kita mengatakan sesuatu yang melemahkan iman kita, atau mungkin melemahkan orang yang mendengarnya saudara, tapi mari kita pakai, lebih baik kita pakai perkataan kita untuk sesuatu yang membangun saudara, membangun hidup kita, membangun keluarga kita, membangun orang di sekitar kita saudara, dan mulai perkatakan dekat lewat setiap perkataan hidup kita saudara. Dan saya percaya setiap berkat, kuasa yang ada itu tidak akan kembali dengan sia-sia saudara. Dikatakan firman Tuhan bahwa itu akan berhasil dalam apa yang disuruhkan. Ketika kita memperkatakan kuasa itu saudara, kita akan melihat hasilnya dalam kehidupan setiap kita saudara. Mari setiap kita di Impact Community, kita adalah orang-orang yang berdampak saudara, dan mulai kita berdampak lewat perkataan kita, lewat kuasa dari perkataan hidup kita. Saya akhiri firman Tuhan sampai di sini, dan saya percaya setiap kita terus membangun hidup kita lewat perkataan-perkataan firman Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari, untuk firman-Mu Tuhan. Kau membawa kami, mengajar kami terus-menerus, bahwa Engkau sudah memberikan kuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar kami mau pakai Tuhan kuasa dalam kehidupan kami, perkataan kami ini Tuhan, untuk kami membangun orang lain dalam kehidupan kami, untuk membangun orang-orang di keluarga kami, untuk membangun orang-orang di sekeliling kami Tuhan, bahkan untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang memerlukan Tuhan kabar baik itu Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami mau mengisi Tuhan hidup kami, perbendaharaan hati kami Tuhan, dengan sesuatu yang baik dan benar, yaitu firman Tuhan. Perkataan-perkataan dari firman Tuhan, biar itu terus mengisi kehidupan kami Tuhan sampai penuh Tuhan, dan itu akan meluap lewat mulut kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, keadaan bisa berubah Tuhan, segala sesuatu bisa diubahkan lewat kuasa dalam kehidupan kami, perkataan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.